Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngajarin tentang tutorial arbitrage perpetual funding. Jadi arbitrage perpetual funding itu adalah bagaimana strategi trading kita memanfaatkan selisih funding antar exchange. Nah, jadi teman-teman, setiap exchange, entah itu Binance, Bybit, OKX, dan exchange lain ya, itu punya mekanisme funding masing-masing. Jadi funding itu adalah funding perpetual ya, itu adalah bagaimana pendanaan di satu exchange itu membuat balance antara yang short dan yang long. Jadi orang-orang yang short dan orang-orang yang long itu kadangkala lebih banyak yang short. Itu sebabnya harus ada funding negatif, yaitu orang-orang yang lebih banyak nge-short ini mereka akan membayar orang-orang yang long yang lebih sedikit. Demikian juga sebaliknya, kalau yang long lebih banyak maka akan ada funding positif, yaitu orang-orang yang long ini akan membayar orang-orang yang short. Tujuannya supaya harganya stabil, tidak berbeda dengan harga di spot. Karena kalau tidak ada funding, maka harga future itu bisa volatil sekali, bisa sangat berbeda dengan spot. Nah, strategi trading arbitrage perpetual ini adalah kita melihat funding mana yang punya peluang untuk kita bisa dapat profit dengan kita hedging atau membuka posisi long dan short bersamaan di exchange yang berbeda, sehingga yang kita lihat adalah funding yang berbeda. Jadi walaupun kita long dan short, itu posisi kita netral, kita tetap dapat profit dari funding yang berbeda tersebut. Nah, jadi teman-teman langsung aja untuk melakukan strategi ini, teman-teman perlu install aplikasi yang namanya CoinGlass. Nah, nanti teman-teman bisa lihat layar saya di handphone, akan saya screen record ya. Nah, teman-teman harus install yang namanya aplikasi CoinGlass. Jadi CoinGlass ini adalah aplikasi wajib kalau teman-teman mau untuk perpetual funding arbitrage. Nah, teman-teman, ini di aplikasi CoinGlass saya langsung terbuka halaman funding rate-nya, teman-teman. Nah, kita balik dulu. Tampilan awal aplikasi ini seperti ini, teman-teman. Jadi di aplikasi ini ada berbagai macam indikator. Aplikasi ini berguna untuk trader, untuk orang yang menekuni kripto supaya mereka punya data yang lebih banyak. Di sini ada liquidation map, kita bisa melihat liquidation heat map, yaitu gimana banyak orang-orang itu titik likuidasinya di mana. Ada juga jumlah liquidation, yang long berapa, yang short berapa yang kena likuidasi. Kebetulan nih hari ini teman-teman, itu dalam 24 jam ada 541 juta US dollar. Ini tadi market dam ya. Jadi yang long itu banyak yang kena liquid, 476 juta US dollar, itu banyak banget teman-teman. Nah, ada juga jumlah perbandingan antara yang long dan yang short di masing-masing exchange. Nah, menu yang akan kita gunakan adalah funding atau pendanaan, teman-teman. Dan di menu fundingnya CoinGlass ini ada submenu khusus untuk simulasi arbitrage. Jadi kita bisa langsung tahu kalau kita arbitrage itu potensinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di funding rate arbitrage-nya CoinGlass ini, itu ada position size-nya. Jadi ini simulasi modal kita berapa. Nah, coba saya masukkan kalau modal $1.000. Teman-teman, kalau modal $1.000 artinya kita harus menyiapkan 2 kali lipatnya, karena kita akan menggunakan 2 exchange yang berbeda, sehingga masing-masing exchange kita taruh $1.000, sehingga kita harus menyiapkan $2.000. Nah, di sini kita bisa lihat ada peluang untuk kita bisa arbitrage di koin KITE. Di Binance kalau kita long itu kita akan dapat funding 4%, karena minus kalau kita long kita dibayar oleh short 4%. Nah, di Bybit kita short KITE ini kita bayar 2%. Jadi walaupun kita bayar 2%, setiap
funding kalau di Coinglass ini teman-teman itu per 8 jam. Nah, tapi kalau di exchange langsung itu biasanya per jam atau per 4 jam. Nah, jadi ada selisih 2% teman-teman. Selisih 2% inilah yang jadi profit kita. Kalau di simulasi Coinglass ini kita dapat profitnya $20. Fee-nya kurang lebih $1. Nah, peluang inilah yang dinamakan peluang arbitrage perpetual funding. Jadi kalau kita sudah tahu koin apa yang punya peluang, kita harus long di mana dan short di mana, kita tinggal siapkan aplikasinya. Kalau saya biasanya harus pakai 2 gadget teman-teman, 2 device. Kenapa? Karena saya menghindari ada delay ketika saya long dan short kalau hanya menggunakan satu device. Biasanya kalau satu device kita buka satu exchange, kita long, lalu exchange lain kita mau short, itu harganya sudah keburu turun atau sudah keburu naik sehingga tidak real time teman-teman, dan terjadi spread atau terjadi gap yang bisa membuat kita rugi. Kadang-kala bisa membuat kita untung juga karena mungkin dia lebih naik waktu kita mau short sehingga kita dapat harga yang lebih bagus, atau bisa juga dia lebih turun ketika kita mau long sehingga kita dapat harga yang lebih bagus. Tapi ada juga peluang besar untuk kita bisa rugi ketika harganya berbalik arah. Itu sebabnya kenapa saya menyarankan kita pakai 2 HP saja. Kalau kita pakai 2 HP maka tidak ada delay. Kalau kita pakai 2 device tidak ada delay, lalu kita bisa secara real time untuk membuka posisi. Jadi kalau pakai arbitrage ini teman-teman, kita harus buka posisi secara bersama-sama hedging. Kalau tadi kita lihat di Coinglass ini di simulasi, di Binance itu kita long, di Bybit itu kita short. Jadi di Binance kita siap-siap, kita cari koin kita tadi, kita lihat dia kalau ini per 4 jam teman-teman. Jadi masih ada countdown 2 jam lagi. Nah, kalau ada countdown 2 jam begini, biasanya kita tunggu saja. Jadi jangan tergesa-gesa open posisi nanti di 1 jam terakhir, karena funding ini dihitung ketika waktunya habis. Jadi mau kita buka 1 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, itu nggak masalah, sama aja. Kalau begini nanti kita tunggu sekitar 2 jam lagi kalau case-nya sekarang ya teman-teman, dan kita akan open posisi di Binance ini kita long, dan di hedgingnya di Bybit kita short. Nah, biasanya fundingnya ini teman-teman countdownnya bisa 1 jam, bisa 4 jam. Jadi kalau teman-teman mau untuk open posisi, jangan lupa dilihat countdownnya. Dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah pastikan untuk harganya pakai harga market teman-teman, supaya order kita langsung kejemput. Kalau kita pakai limit, takutnya satu kejemput, satu nggak kejemput. Jadi dua-duanya harus dibuat settingnya sama, itu pakai market. Dan untuk marginnya teman-teman harus pakai cross margin. Kalau pakai cross margin, teman-teman jangan satu isolated satu cross, dua-duanya harus cross. Dan leverage-nya kalau teman-teman mau aman, itu leverage-nya diubah. Kalau bisa jangan sampai leverage lebih dari 3 atau 4 kali. Leverage-nya harus maksimal 2 kali. Jadi kalau teman-teman ada modal 1000 dan 1000 USD di exchange, antar exchange, teman-teman maksimal open posisinya 2000 US dollar. Jangan sampai leverage 3 atau 4 kali. Nah, teman-teman, kalau sudah kita setting semuanya sama, maka ketika sudah mau waktu berakhir fundingnya, countdownnya mau selesai, teman-teman langsung siap-siap untuk open posisi. Di satu ini teman-teman klik untuk long, di satu ini teman-teman klik untuk short. Nah teman-teman, kalau di saya di handphone ini OKX, di handphone ini adalah Binance. Ini agak kebalik ya, makanya Binance ini nggak bisa, harus login dulu karena Binance-nya saya di sini OKX dan Bybit. Nah teman-teman bisa untuk menaruh
modal kalian di 3 exchange, OKX, Bybit, Binance, karena 3 exchange ini yang paling sering untuk digunakan dalam arbitrage perpetual funding. Atau bisa 2 exchange, tapi teman-teman bisa transfer modal kalian ke salah satu exchange kalau memang kalian hanya menyiapkan untuk 2 exchange modalnya. Yang penting teman-teman manfaatkan untuk setiap kesempatannya. Jadi ini memang harus dicoba, harus kita biasakan dulu. Kalau kita sudah terbiasa untuk arbitrage ini, kita akan bisa melihat peluang, kita bisa akan membaca setiap funding. Karena memang ada beberapa resiko kalau fundingnya ternyata berubah arah atau spread harganya terlalu besar, terlalu jauh, itu bisa rugi kita. Jadi teman-teman pastikan bisa memang open posisi di momentum yang tepat. Teman-teman bisa baca ebook yang sudah saya buat lengkap di situ untuk strateginya seperti apa, untuk resikonya seperti apa. Teman-teman download di deskripsi, itu gratis. Dan teman-teman juga kalau mau join ke grup VIP Surf Trader, di sana kita akan belajar lebih banyak lagi. Kita bisa sharing, kita bisa konsultasi langsung dengan saya, dan kita akan belajar sama-sama supaya kita bisa jadi profit lewat strategi ini. Yang penting trading kita tetap aman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman.